Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Khadijah dengan NIM 858138268. Kali ini saya akan melakukan praktikum simbiosis. Simbiosis adalah hubungan antara dua spesies makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya yang hidup dalam satu habitat. Simbiosis dibagi menjadi tiga. 1. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah di mana satu spesies mendapatkan keuntungan, sedangkan spesies lainnya dirugikan. Saya akan menyebutkan 5 contoh simbiosis parasitisme. 1. Lalat dan buah. Di sini lalat diuntungkan, termasuk spesies yang diuntungkan karena bisa bertelur dan berkembang biak di dalam buah. Sementara buah dirugikan karena buah bisa menjadi busuk. Dan kedua, contoh simbiosis parasitisme adalah kutu putih dan bunga puring. Di sini, kutu putih diuntungkan karena bisa mendapatkan zat-zat makanan dari tanaman puring seperti bertahan hidup, namun puring mendapatkan kerugian karena daun-daunnya pada tanamannya menjadi mengerut dan melayu. Bahkan bisa kematian pada daun puring. Dan contoh nomor 3 simbiosis parasitisme adalah nyamuk dan manusia. Di sini nyamuk memperoleh keuntungan karena nyamuk bisa mendapatkan makanan dengan cara menghisap darah manusia. Sedangkan manusia dirugikan karena bekas hisapan dari nyamuk, manusia bisa merasakan gatal, merah, bahkan bisa terjangkit penyakit lainnya. Dan nomor 4, contoh simbiosis parasitisme adalah ulat dan daun teh. Di sini ulat diuntungkan karena mendapatkan sumber makanan dari daun teh. Sedangkan petani di sini dirugikan karena tanamannya bisa mati dan gagal panen. Dan contoh nomor 5, simbiosis parasitisme adalah kutu dengan manusia. Di sini kutu mendapatkan keuntungan karena bisa mendapatkan makanan dengan cara menghisap darah manusia, sedangkan manusia mendapatkan kerugian karena bisa mengalami gatal saat darahnya dihisap oleh kutu. Kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah di mana satu spesies makhluk hidup diuntungkan dan spesies lainnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contoh tanaman anggrek dan pohon mangga. Di sini tanaman anggrek diuntungkan karena tanaman anggrek bisa menggunakan batang pohon mangga untuk mengambil kebutuhan cairan dari kulit batang mangga. Namun meskipun batang anggrek mengambil air dari batang mangga tidak memiliki efek yang sangat besar pada pohon mangga. Dan kedua, daun sirih dan pohon jeruk. Di sini daun sirih diuntungkan karena daun sirih dapat merambat pada pohon jeruk. Dalam hal ini sirih mendapatkan keuntungan sedangkan pohon jeruk tidak dirugikan. Contoh simbiosis komensalisme yang nomor 3, sapi dan burung enggrek. Di mana sapi mengaduk-aduk lumpur dan tanah sehingga munculnya serangga dan hewan-hewan kecil dari balik tanah. Burung enggrek kemudian memanfaatkan serangga tersebut sebagai makanan. 3. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme di mana dua spesies makhluk hidup. Di sini kedua makhluk hidup tersebut mendapatkan keuntungan. 4 contoh dari simbiosis mutualisme. Pertama, kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapatkan nektar sebagai sumber makanan, sedangkan bunga dibantu proses penyerbukan oleh kupu-kupu. Dan kedua, burung jalak dan kerbau. Burung jalak mendapatkan makanan dari kutu yang berada di punggung kerbau, sedangkan kerbau juga diuntungkan karena kerbau tidak merasa gatal. Ketiga, kayu manis dan pohon.
Kayu manis tumbuh di akar pohon dan membantu penyerapan air dan mineral dari tanah. Pohon memberikan karbon dan gula kepada kayu manis untuk fotosintesis. Keempat, semut dan kutu daun. Semut mendapatkan makanan dari embun madu yang dikeluarkan kutu daun, sedangkan kutu daun dilindungi oleh semut dari serangga lainnya. Sekian dan terima kasih.